Di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang SEO atau pengoptimalan mesin pencari, yaitu dengan melakukan riset keyword atau kata kunci. Teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Kelas Bareng. Saya Yuwana dan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang WordPress. Ini adalah salah satu video dari seri kelas WordPress yang akan kami tayangkan di channel Kelas Bareng ini. Di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang SEO atau pengoptimalan mesin pencari, yaitu dengan melakukan riset keyword atau kata kunci. Mari kita mulai. Pada video pembahasan SEO sebelumnya, kita telah membahas yaitu tentang apa itu SEO, kemudian mengapa SEO itu penting, dasar-dasar SEO WordPress, memasang plugin untuk meningkatkan SEO, dan best practice SEO WordPress. Kemudian kita juga telah membahas beberapa best practice SEO WordPress. Lebih detail mengenai penjelasan SEO dan best practice dasar tadi bisa teman-teman lihat pada video sebelumnya tentang optimasi SEO WordPress. Pada video sebelumnya juga kita telah bahas secara singkat mengenai sitemap, dan untuk menambahkan sitemap ini tanpa plugin dan menggunakan plugin SEO. Kemudian kita juga telah membahas mengenai cara menambahkan situs dan sitemap ke Google Search Console, dan kali ini kita akan bahas mengenai cara melakukan riset kata kunci untuk situs web kita. Sebelum kita masuk ke praktek melakukan riset kata kuncinya, kita akan bahas terlebih dahulu tentang apa itu riset kata kunci, kemudian mengapa kita membutuhkannya, dan alat untuk riset kata kunci. Yang pertama, apa itu riset kata kunci? Jadi riset kata kunci ini membantu kita menemukan ide konten yang lebih baik yang akan membantu kita meningkatkan lalu lintas dan membuat konten yang sangat menarik yang akan disukai pengunjung situs kita. Nah, riset kata kunci adalah teknik penelitian yang digunakan oleh para pembuat konten dan para pakar SEO untuk membantu menemukan kata-kata atau frasa yang dimasukkan pengguna ke mesin pencari. Kita kemudian dapat menggunakan kata dan frasa tersebut ke situs web kita untuk mendapatkan lebih banyak lalu lintas pencarian. Nah, mengapa kita membutuhkan riset kata kunci ini? Menggunakan riset kata kunci dengan benar sebagai bagian dari strategi konten dapat membantu kita mencapai hal-hal berikut. Yang pertama adalah kita dapat menemukan kata kunci populer yang dicari oleh pengunjung. Kemudian kita juga bisa menemukan ide konten berdasarkan peringkat dan volume pencarian yang layak. Kemudian kita bisa mencari tahu apa yang dilakukan pesaing kita dan membuat strategi konten yang lebih baik. Nah, kemudian kita juga bisa mendapatkan lebih banyak lalu lintas pencarian dan meningkatkan pengunjung. Ada banyak tool riset kata kunci atau keyword yang bisa kita gunakan. Ada yang versi gratis dan ada juga yang versi berbayar. Untuk yang versi gratis, diantaranya kita bisa gunakan Google Trend, kemudian Answer the Public, dan menggunakan Google Keyword Planner. Kemudian ada juga yang versi berbayar. Ini contohnya seperti SEMrush, Ubersuggest, Ahrefs, Longtail Pro, dan Substat. Di video kali ini kita akan coba yang versi gratis. Kita coba satu persatu. Misalnya untuk Google Trend, ini teman-teman tinggal masuk ke trends.google.com, kemudian kita cari kata kunci, misalnya peluang bisnis. Kita tinggal cari, maka di sini kita bisa melihat kata kunci related query-nya, kemudian volume pencariannya. Misalnya untuk 1 tahun terakhir, bisa juga berdasarkan 5 tahun terakhir, atau misalnya 90 hari terakhir, 30 hari terakhir, 7 hari terakhir, 1 hari terakhir, kemudian 4 jam terakhir, dan 1 jam terakhir. Kita juga bisa memfilternya menggunakan kategori, dan untuk memfilternya sebagai image search, news search, atau Google Shopping, atau YouTube search. Nah, ini bisa kita lihat. Dan di bawah juga kita bisa lihat untuk pencarian kata kunci ini berdasarkan subregion. Jadi semakin gelap ini semakin banyak pencariannya. Kemudian di bawah juga kita bisa ada untuk related topiknya dan related query-nya. Nah, kemudian yang kedua kita juga bisa menggunakan tools research keyword ini
yang bernama Answer the Public. Sebagai contoh, kita misalnya cari untuk Answer the Public ini menyajikan kata kunci dalam format visual yang bagus, dan kita juga dapat melihatnya dalam daftar atau mengunduh file hasil CSV-nya. Kemudian pada bagian bawah juga kita bisa melihat beberapa kata kunci yang berhubungan dengan kata kunci yang kita cari tadi. Nah, hasil kata kunci dari Answer the Public ini didasarkan pada auto suggest atau auto complete dari mesin pencari Google dan Bing. Ini akan menunjukkan peringkat konten untuk kata kunci yang kita cari dan cuplikan unggulan di dalamnya. Kemudian yang ketiga, kita bisa menggunakan Google Keyword Planner. Nah, tetapi Google Keyword ini didesain untuk digunakan oleh para pengiklan yang ingin menjalankan iklannya di Google. Nah, untuk mengaksesnya, kita memerlukan akun Google Ads. Jika teman-teman belum memilikinya, maka harus membuatnya terlebih dahulu dan memasukkan detail pembayaran. Tetapi kita tidak perlu membayar apapun jika tidak menjalankan kampanye aktif. Nah, setelah kita mendapatkan akses ke Google Keyword Planner, kita dapat mengetikkan kata kunci apapun dan melihat data untuk kata kunci tersebut. Kita gunakan yang temukan kata kunci baru misalnya. Nah, kita juga dapat melihat daftar ide, kata kunci terkait, dan informasi lainnya. Seperti contoh di sini, bisa dilihat ada dengan kata kunci peluang bisnis. Ini penelusuran bulanan rata-ratanya 1000 sampai 10.000. Kemudian bisa kita lihat juga tingkat persaingannya. Ada yang tinggi, ada yang rendah, dan ada yang sedang. Kemudian kata kunci terkaitnya juga kita bisa lihat di sini. Kemudian kita juga sebenarnya bisa menggunakan riset kata kunci ini pada pencarian Google juga. Sebagai contoh, kalau kita mencari peluang bisnis, kemudian kita cari, kemudian di bagian bawah itu biasanya ada kata kunci terkait yang bisa kita gunakan. Nah, semua alat riset tadi dapat memberi kita data yang berharga. Nah, mulai riset kata kunci dengan kata kunci yang lebih luas, lalu persempit untuk menemukan kata kunci dengan persaingan rendah dan volume pencariannya yang lebih banyak. Sebagai contoh, kalau kita lihat di sini, persaingan yang rendah adalah kata kunci ide dan peluang usaha. Dan penelusuran bulannya sama rata-rata 1.000 sampai 10.000 per bulan. Jika situs kita adalah toko online misalnya, maka fokus untuk menemukan kata kunci yang menjawab pertanyaan pengunjung dan pelanggan kita. Maka dengan begitu akan membantu mereka memutuskan untuk melakukan pembelian. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan jika sudah melakukan riset kata kunci dan menemukan kata kunci yang tepat untuk situs web kita? Tahapan selanjutnya adalah untuk menerapkan hasil penelitian kata kunci di situs web atau blog kita. Nah, ini akan kita bahas pada video selanjutnya. Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Kami harap tutorial ini dapat membantu teman-teman untuk bisa lebih mengoptimalkan SEO situs WordPress. Nah, jika teman-teman memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami dengan meninggalkan komentar. Dan di video selanjutnya kita akan membahas tentang cara menerapkan hasil penelitian kata kunci tadi dengan menambahkan kata kunci dan deskripsi meta di situs WordPress kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.